Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Salam NKRI. Salam NKRI. Selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja. Kali ini kita akan bahas kisah ya. Kisah tentang manusia dan dewa dan malaikat dan iblis ya pada masa dulu. Di zaman dulu. Ya, maksudnya apa sih gitu. Jadi di zaman dahulu itu kan banyak sih kisah-kisahnya ya. Di mana manusia bisa berbicara dengan dewa, bisa berbicara dengan malaikat, bisa berbicara dengan iblis ya pada zaman dahulu, di mana kisah-kisah ini bisa kita lihat di mitologi Yunani dan ada juga di mitologi Hindu, ada kisah Mahabharata ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal itu. Sebenarnya gimana sih kehidupannya pada waktu itu? Apakah benar seperti itu, seperti yang diilustrasikan dari beberapa film, dari beberapa kisah, dari beberapa cerita, dari beberapa dongeng pun ada ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita lebih jauh lagi membicarakan tentang ini, kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Jangan lupa untuk kunjungi media sosial kita. Ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Oke, langsung saja Gus Robin. Sebenarnya bagaimana sih kisah kehidupan dulu manusia? Pada dasarnya ya, sebenarnya kehidupan itu jelas dimulai dari kosong. Ya. Akhirnya berisi. Lama-lama kehidupan itu akan menjadi berisi tapi kosong. Alias kiamat. Oke. Kosong tapi berisi, awal mula kehidupan, berisi menjadi kosong. Ini kayaknya saya pernah mendengar ini ya, Tom Sancong ya. Sebenarnya Sang Buddha yang punya ya. Begini, kisah awal kehidupan itu kan berawal dari sebuah makhluk yang kecil hingga menjadi makhluk yang besar. Atau berawal awalnya dari tumbuhan hingga ada binatang, habis itu baru manusia. Nah, kita tidak tahu kisah-kisah terdahulu. Ketika iblis, malaikat, dewa itu sebenarnya bersamaan dulunya. Ya, bersamaan. Ini pada waktu itu manusia ada? Belum ada. Jadi ada 3 ini aja. Terus iblis memiliki kekuatan yang luar biasa di saat itu. Melebihi dari kekuatan malaikat dan dewa. Dan iblis itu ingin merebut tahtanya Tuhan. Nah, ingin dipuja. Akhirnya terjadilah pertempuran. Memang dalam keadaan tersebut antara malaikat dan dewa ini bersatu untuk menghancurkan iblis dan diberikan kekuatan lebih oleh Tuhan di waktu itu, hingga iblis jatuh ke bawah. Dewa dan malaikat itu masih di atas. Oh, itu kisahnya ya. Tapi iblis itu sama seperti dewa dan malaikat, tidak bisa mati. Mereka sudah ciptaan Tuhan pertama yang hitam, meskipun hitam tapi tidak bisa mati. Iblis memang tidak bisa mati, tapi iblis itu bisa dikurung. Terkurungnya iblis di dunia bawah, dimensi bawah, membuat iblis mengutuk para malaikat dan dewa. Suatu hari salah satu dari dewa atau malaikat akan menjadi pihak kami. Tuh. Akhirnya kasusnya ada malaikat yang kira-kira melakukan berjalan-jalan ke dunia ini. Nah, dia bertemu dengan sosok malaikat lain. Nah, terjadilah cinta di sana. Nah, kasus cinta mungkin saling kalau orang cinta kan bingung juga, ada perjalanannya, saling memperhatikan lah satu sama lain. Jatuh cinta, akhirnya mereka menikah. Yang pada dasarnya kodratnya malaikat akan menikah dengan malaikat, dewa akan menikah dengan dewi. Tapi ini tidak tahu bahwa yang wanita itu adalah iblis, jelmaan gitu. Kalau zaman dulu disebut il katanya, iblis il. Lama kelamaan dia disebut lil kadang-kadang. Nah, lama-lamaan disebut lilit, itu lama-lama. Jadi sebutannya awalnya adalah il. Iblis il. Nah, lama kelamaan dia punya anak. Anaknya ini aneh, bersifat 2, baik dan jahat. Sedangkan malaikat itu kan pasti baik sifatnya. Kok dia punya sifat jahat? Serakah, mencuri, itu apa, suka membunuh gitu.
Nah, dari sana kecurigaannya pada istrinya. Akhirnya karena lamanya malaikat ini tidak pulang-pulang ke atas, masih di dunia ini, datanglah para malaikat lainnya dan dewa lainnya. Nah, salah satu dewa dan malaikat itu bisa melihat wujud aslinya. Ternyata itu iblis. Nah, dia tidak percaya ini malaikatnya, dia iblis. Akhirnya diseranglah wanita itu yang mengaku malaikat atau berubah wujud menjadi malaikat, berubah wujudlah menjadi iblis. Ketahuan, nah ini yang laki-laki ini malah sudah terlanjur cinta, dia melindungi si malaikat. Akhirnya dikutuklah berdua bahwa mereka tidak akan bisa kembali ke dunia atas atau kembali ke dunia bawah. Mereka akan mengembara di dunia ini. Di dunia ini. Nah, anaknya inilah yang akan menjadi manusia. Sebenarnya manusia itu tercipta dari malaikat dan iblis, anak dari malaikat dan iblis. Makanya manusia memiliki sifat baik dan buruk. Nah, anaknya ini dahulu agak bongkok, agak berbulu sedikit, mirip seperti agak manusia monyet. Manusia purba ya? Manusia purba. Namun memiliki kepintaran lebih daripada yang lainnya. Dan jumlahnya pun semakin hari karena mereka dikutuk, tidak bisa kembali ke dunia atas dan ke dunia bawah, ke rumah mereka. Mereka di dunia ini. Reproduksi di sini. Reproduksi di dunia ini semakin banyak anaknya. Ada anak laki-laki dan anak perempuan itu saling menikah. Pernikahan terjadi pernikahan sedarah. Lama memperbanyak. Dan matanya dulunya putih. Iblis pun dulunya putih matanya. Tidak ada bola mata Tidak gitu. ada hitam. Tidak ada bola mata hitamnya. Akhirnya lama-lama iblis baru hitam matanya. Kelama-lamaan. Kalau malaikat putih juga. Masih putih. Masih putih. Yang memang malaikat yang sudah lama. Malaikat yang baru-baru sekarang mungkin ada yang hitam. Ada bola mata hitam gitu ya. Ada kisahnya kenapa dia hitam. Oke, itu penggambaran secara besarnya lah ya. Pada waktu itu manusia bisa melihat dewa dan iblis. Dewa, iblis, raksasa bisa dilihat. Dan kondisi saat itu ukuran manusianya sangat tinggi. Bukan seperti sekarang. Kira-kira? Wah, puluhan meter. Manusia? Manusia mencapai puluhan meter dulunya. Nah, lupa saya berapa itu. Sampai 30, 25 ke atas ada. 18 seperti puluh-puluhan lah. Raksasa-raksasa. Nah, semakin hari mengecil. Karena melakukan evolusi mungkin. Zaman dahulu ketika perang Mahabharata, manusianya itu sudah di atas 3 meter. Manusianya tinggi-tinggi, di atas 3 meter semuanya. Itu kan Mahabharata benar, bisa melihat dewa. Iblis benar, bisa melihat. Sampai Bima menikah dengan raksasa. Iya. Benar kan? Iya, betul. Banyak manusia yang melihat dewa, karena pada dasarnya, pada waktu itu, hampir semua manusia melihat dewa. Lama-lama, manusia ini seakan-akan ingin disamakan jadi dewa kondisinya. Di saat ngapa-ngapain itu dia menyapa dewa begini-begini. Ada juga yang manusia bilang, dewa sama seperti kita. Nah, menyamakan dewa, malaikat seperti kita. Manusia awalnya. Akhirnya manusia ingin dipuja seperti disamakan jadi dewa atau malaikat. Kami sama seperti kalian. Kenapa kami harus memuja kalian? Kami tidak ingin memuja kalian seperti itu dulunya. Akhirnya lama-lama datanglah wahyu dari Tuhan untuk mengutuk manusia. Akhirnya mata manusia itu hitam. Tuh, dulunya awalnya itu gelap, udah. Terus ada ledakan gunung berapi, abu-abunya ini membuat mata-mata manusia kayak gitu katanya. Saya lihat. Akhirnya keturunan mereka dikutuk bermata hitam. Bercampurlah hitam dan putih itu dulunya. Misalnya. Karena manusia ingin disamakan seperti dewa. Yang pada dasarnya derajat manusia sih tidak sama seperti dewa dan malaikat, karena mereka diciptakan belakangan dari dewa dan malaikat. Nah, terus iblisnya ini yang iri hati sampai sekarang, tetap iri hati. Kenapa mereka ditaruh di bawah saudara mereka malaikat dan dewa itu dulunya kan sama diciptakan Tuhan, kok mereka di atas gitu? Itu sudah kodratnya. Sampai sekarang pun iblis pasti bakal menghasut manusia. Kisahnya seperti itu sih. Lama-lama manusia seperti sekarang. Nah, dunia ini kan dulunya es, menyatu menjadi satu. Itu penyebabnya pecah itu ada memang karena kejatuhan meteor besar, sebenarnya ada yang jatuh menembus kerak bumi hingga muncullah gempa bumi besar, retakan tanah
muncul lava. Lava beberapa panas bumi meningkat karena lava itu gunung meletus, lava itu terjadi, akhirnya es mencair. Daratan retak daratan hingga terpisahlah kita. Terjadilah palung-palung laut. Nah, palung-palung laut seperti itu sebenarnya dulunya adalah meteor besar-besar juga penyebabnya. Jadi kalau dulu zaman dinosaurus, zaman purba itu dihancurkan oleh meteor dan bumi sendiri. Ya, pada zaman dinosaurus itu kan belum ada manusia kan ya? Ya, belum. Tapi pada saat itu Sudah ada dewa dan malaikat, namun belum ada bentrok. Nah, setelah dinosaurus hilang, mulailah bentrok. Karena tidak ada makhluk kehidupan. Nah, mulailah merasa bahwa saya yang punya gitu. Yang serakahnya iblis gitu. Oke. Tadi kan dibilang iblisnya ini dulunya putih ya matanya. Terus menjadi hitam. Kalau di manusia sendiri menjadi hitam itu kan berarti tidak bisa melihat dewa dan sebagainya gitu. Tapi kalau iblis bisa melihat dewa, malaikat, tapi matanya dia kan hitam. Bukan hitam-hitam kayak nggak bisa gitu. Maksudnya manusia kan ada kutukannya. Kalau iblis itu hitam karena dia di dimensi bawah, itu ya? di bawah. Karena di bawah gelap ya? gelap. Terbiasa gelap jadinya hitam dia. Bukan karena kutukan, tapi manusia memang karena kutukan. Jadi manusia tidak bisa melihat iblis, dewa atau malaikat dengan mata telanjang. Dengan mata telanjang nggak bisa, mata hati bisa. Nah, makanya banyak keyakinan dan buktinya sudah ada. Kalau dari agama Hindu itu manusia melihat para dewa. Lama jadi robot ya? Dikutuk. Jadi robot ya nantinya. Oh, suatu hari. Iya, robot ya. Manusia akan digantikan kerjanya dengan robot atau manusia buatan di masa depan tuh ya. Ada manusia buatan dan manusia banyak yang menikah dengan robot. Really? Karena robot bisa melahirkan. Robot buat manusia buatan. Droid kayak gitulah ya. Iya. Sama kulitnya seperti kita, cuma di dalamnya itu ada unsur-unsur listrik. Nah, tadi kan disebutkan dewa dan malaikat ya. Di saat itu kan ada beberapa keyakinan ya. Seperti mitologi Yunani, mitologi Nordik, mitologi Mesir, itu kan ada dewa-dewa tersendirinya ya. Apakah mereka saling menyapa pada waktu itu? Pada waktu itu mereka ada? Ada dulunya. Apakah mereka saling menyapa pada waktu itu? Antara dewa ini dengan dewa saling lain? Tapi jarang. Karena mereka lebih mengurus urusan mereka sendiri. Keyakinan mereka sendiri gitu lah ya. Tapi sekarang Nordik, Yunani dan seperti itu, mereka itu sekarang bukan untuk manusia, tapi alam gaib. Alam gaib ya. Karena memang sudah tidak ada pemujanya. Pemujanya di dunia ya. Tapi kalau ada pemujanya, mungkin lagi akan balik lagi. Dan buktinya dulunya dari Zeus atau apapun itu matanya putih-putih. Dan banyak juga yang melihat itu putih kalau zaman dulu. Kalau bisa dilihat manusia pertama. Bahkan yang saya lihat itu Acarya atau bagawan-bagawan dahulu ada yang memiliki kondisi putih, tapi melihat lebih tajam dari penglihatan kita karena masih suci dulunya. Kalau di penggambaran ilustrasi di luar itu kan ada yang mata putih, ada yang mata hitam, ada nggak yang mata merah itu? Iblis nantinya. Tapi dulunya belum. Maksudnya sekarang ada gitu. Mata merah. Biasanya kan ada yang matanya merah itu biasanya dari neraka. Oh, karena terbakar ya. Bukan karena sakit mata ya. Dari bawah inti bumi ada juga iblis yang dikurung di inti bumi. Inti bumi. Ada iblis, banyak di iblis dikurung di inti bumi. Inti bumi sendiri bentuknya apa? Api sih. Api ya. Terus ada nggak yang matanya hijau gitu, coklat, biru? Jarang, katanya ada satu, tapi langka itu, kelainan katanya di sana. Iblis tapi. Iblis ya. Lahir mungkin seperti kita kelainan gitu. Rambut putih. Itu dari kecil rambut putih, kulitnya terlalu putih itu. Seperti itulah kelainan. Oh, kelainan gen gitu ya. Ada gennya juga ya iblis ya. Ada, karena semuanya ada gennya, dari atas juga diciptakan seperti itu. Makanya dewa juga ada gennya berarti. Ada, berarti kodratnya ya dewa dengan dewi, malaikat dengan malaikat, iblis dengan iblis. Makanya ini melawan kodrat antara malaikat dan iblis dulunya hingga dikutuk.
lahirlah manusia. Nah, ini menarik sebenarnya pada waktu pertemuan antara si iblis ini, Lilith, dengan malaikat ini. Itu kejadiannya seperti apa? Pura-pura jatuh dia. Siapa? Itu yang perempuan. Lilith. Kan terbang ini, pura-pura jatuh. Kan ditolong sama dia. Nah, di sanalah dia agak-agak seperti Tolong aku. Ya mungkin jatuh cinta dari sanalah ada hubungan saling nolong, saling perhatian gitu. Berarti ini kan kemampuannya tinggi sekali si Lilith ini. Kemampuan mereka karena mereka kan diciptakan sama dulu. Sama ya. Bahkan iblis lebih kuat dulu pernah. Tapi kenapa si malaikat ini nggak bisa melihat aslinya? Karena iblis dulu diciptakan lebih. Namun ada beberapa dewa-dewa dan malaikat yang diberikan kekuatan melebihi dari iblis. Kalau malaikat biasa sih iblisnya lebih kuat. Kalau malaikatnya spesial dan dewanya spesial lebih kuat. Contoh, dulu pernah ada kasus ketika pemutaran air suci, ada iblis yang berubah wujud menjadi dewa. Akhirnya yang bisa melihat hanya Dewa Siwa dan menggunakan cakranya untuk menebas kepalanya. Benar kan? Berarti kan ada yang nggak bisa melihat itu. Iya. Itulah kemampuan iblis itu tidak sembarangan karena mereka diciptakan dulu seperti itu. Kenapa diciptakan iblis? Karena sebenarnya ada hitam dan putih gitu ya. Harus ada kekuatan simbang, iblis dulu 2 kali lipat kekuatan dewa dan malaikat. Hingga mereka semena-mena ingin mengambil ke Tuhan. Hingga ada beberapa malaikat dan dewa yang diciptakan dengan kekuatannya melebihi dari mereka. Berpuluh-puluh kali lipat kekuatannya daripada iblis. Sehingga dewa itu yang maju gitu. Dan malaikat itu yang maju untuk membasmi iblis gitu. Untuk si Lilith dan si malaikat ini kan dikurung sampai sekarang. Bukan dikurung ya? Sudah dilenyapkan. Dilenyapkan. Oleh katanya anak pertamanya. Dalam arti lain dibunuh gitu. Ya, anak pertamanya ternyata baik dia. Awalnya itu dia memiliki 2 sifat. Akhirnya dia bertemu dengan sang cahaya atau yang kuasa. Diberikan kekuatan. Karena dia tidak ingin gini, akhirnya anaknya yang bunuh. Yang menghabisi. Ya, karena batas perintah yang kuasa. Terus anaknya ini ditinggikan. Berarti ada disucikan. Nirwana sebagai manusia ya? pertama disucikan dan dilindungi oleh para dewa dan malaikat. Disucikan. Meskipun dia adalah anak dari malaikat dan iblis, tapi dia telah mengikuti perintah Tuhan. Tuhan. Nah, sisanya ini baru beda, nggak spesial. Nah, iblis lagi cemburu pada yang ini, bangsa iblis. Dan ada beberapa malaikat yang cemburu juga, hingga ingin mengambil tahtanya. Akhirnya mereka dikutuk, beberapa malaikat dikutuk dan iblisnya beberapa dimusnahkan juga. Nah, kalau saya itu katakan manusia pertama itu spesial. Dan siapa namanya saya tak akan kasih tahu. Beda-beda nama, beda sebutan. Dan tadi kan disebutkan penciptaan iblis ya, diciptakan oleh Tuhan sendiri gitu ya. Nama dari iblis yang pertama ini masih ada sampai sekarang. Tapi jangan disebutkan ya, nanti dipuja-puja nanti ya. Sampai sekarang masih ada. Ya karena tidak bisa mati ya. Huruf pertamanya. Ya, karena tidak bisa mati ya, masih ada sampai sekarang ya. Iblis memang semuanya nggak bisa mati. Memang tidak bisa dilenyapkan ya sama sekali ya. Tuhan bisa melenyapkan. Hanya Tuhan sendiri ya. Makanya manusia pertama itu yang pertama kali melenyapkan iblis karena diberikan senjata terkuat oleh Tuhan langsung. Sisanya yang dulunya hanya mengurung iblis. Hanya bisa mengurung ya dengan kuat. Karena itu tugasnya. Habis itu senjatanya hilang, kekuatannya hilang. Langsung. Ya berarti kan sudah selesai tugasnya. Iya, selesai tugas. Hanya Tuhan yang bisa membunuh iblis, menghancurkan atau melenyapkan iblis, dewa atau malaikat hanya Tuhan katanya. Oke, itu cukup panjang lebar juga ya. Cukup singkat, padat, jelas tentang kisah dari gimana sih sebenarnya terjadi di zaman dahulu ya. Ketika masih ada manusia yang bisa melihat dewa, malaikat dan iblis gitu ya. Masih ada dalam satu daratan gitulah semuanya. Oke, sekian aja mungkin ya guys rupanya. Ada hal yang lain mungkin pesan? Tidak ada sih, itu saja. Udah mau semua. pesan apa yang dipesankan? Pesan ya manusia apa? yang sekarang ya manusia sekarang begitu ya, kita hidup saja. Pesan saya sih satu sebenarnya di sini, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Pesan saya.
Oke, sekian saja video kita kali ini, episode kita kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungin media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kalau ada hal yang ingin kita bahas, teman-teman boleh komen di bawah. Silahkan komen sebanyak-banyaknya. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Itu saja, Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Lovers, Gus Robin Army. Selalu lupa ya, selalu hampir lupa. Tabib Gus Robin juga. Tabib Gus Robin. Baru lagi. Baru lagi ya. Okay. Entah berapa banyak nanti ya. Ya, kumpulin aja ya. Kumpulin aja ya, koleksi. Apalin aja ya, Gus. Semoga saja semua subscriber apal. Apal. Ya, sendiri juga harus apal dong. Ya, kadang lupa. Ya, aduh. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.